اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah atas junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin, ridho, hidayah, inayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan sebahagian kewajiban yang diperintahkan Allah, yaitu sholat Jumat. Semoga ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya, dan senantiasa kita menjadi ahli surga insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib akan memberikan wasiat untuk dirinya, insyaallah juga bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun judul yang akan disampaikan adalah tentang tanda orang-orang yang sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga kita menjauhkan diri dari sifat-sifat itu yang dimurkai oleh Allah. Apa tandanya orang yang dimurkai Allah itu? Yang pertama adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini Allah jelaskan di dalam surah 35 ayatnya 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang, kemudian kata Allah, Allah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang aku pilih. Allah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Maka orang yang diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, memahaminya, mengamalkannya, bahkan mensiarkannya, dia adalah chosen people. Berarti you are chosen people. Kita semua adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penerimaan manusia kepada Al-Quran pecah menjadi 3 kelompok manusia. Yang pertama, ada orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengetahui Al-Quran, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, tapi tidak melaksanakannya. Merekalah yang sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Yang kedua, ada kelompok yang muqtasidun, dia pertengahan. Dan yang ketiga, ada kelompok yang terbaik, ialah sabiqum bil khairati biidznillah. Setelah mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran, dia berlomba melaksanakan isi kandungannya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang sedang dimurkai Allah, Allah jelaskan di dalam surat 7 ayat 40 sampai 41. Arti ayat itu adalah sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya. Orang-orang yang dimurkai Allah adalah yang pertama, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadap ayat Allah itu. Dalam ayat ini tidak hanya dimurkai, juga ditambah azabnya. Apa azabnya? Yang pertama adalah la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membuka pintu langit. Berarti doanya tidak dikabul. Rahmat Allah tidak turun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Yang kedua adabnya lagi adalah wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga kata Allah. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam surga. Yang ketiga, datang lagi azab yang ketiga. Apa? Di akhirat nanti, di neraka nanti, mereka disiapkan tempat tidur dari api neraka dan selimut dari api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Itulah balasan Allah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian yang berikutnya adalah siapa lagi orang yang sedang dimurkai Allah itu? Allah jelaskan dalam surah 10 ayatnya 11 dan 12. Maksud ayat ini kurang lebih adalah orang-orang yang sedang dimurkai Allah, merekalah yang oleh Allah dimudahkan untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Jadi kalau mau bermaksiat itu mudah. Berarti sebaliknya dong, orang yang dirahmati Allah untuk melaksanakan maksiat itu sulit, oleh Allah juga dipersulit. 3. Dan yang keempat, ada lagi orang yang tanda orang yang sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah mereka yang senang-senang, gembira, bahagia, makan, minum, menikmati fasilitas hidup ini, tapi dia dalam keadaan menolak hukum-hukum Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun dosanya seberat yang tadi itu, Allah masih akan mengampuni apabila mereka berdoa, apabila mereka bertaubat kepada Allah selagi hidup. Kalau sudah lewat ke sana sudah nggak bisa lagi taubat. Di dalam surat 25 ayat 68 sampai 71. Andai orang ini mempunyai 3 dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah membunuh, dan yang ketiga adalah berzina. 3 dosa besar ini dosa yang tidak terampun. Tapi kalau hambanya bertaubat kepada Allah, kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosamu itu. Bahkan kelanjutan ayatnya tidak hanya diampuni, yubadilullah sayyiatihim hasanat. Kejahatanmu itu akan diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Baru kita sadar, ya Allah, Engkau itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak sering-sering baca ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu pengampun, pemaaf kepada hambanya, siapapun dan dimanapun. Apa buktinya? Kata Allah, engkau laksanakan dosa yang 3 ini, pernah kerjakan dosa yang 3 ini, tidak hanya diampuni, kata Allah,
aku ganti dosa-dosamu itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dosanya 100 diganti dengan kebaikan 100. Itulah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kata Allah, kalau taubat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ada di dalam surah 39 ayatnya 53, 54, 55, 56. 53-nya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi Allah memanggil orang pendosa dengan hamba-hambaku. Ini harus jadi pelajaran oleh kita nih. Jika ada keluarga, jika ada saudara yang berbuat dosa, tidak boleh kasar, tidak boleh memanggil dengan perkataan yang tidak mengenakan. Apa contohnya? Allah memanggil orang yang beriman, orang yang pendosa sama loh. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di dalam surat 25 63 Allah memanggil hamba Allah yang baik, wa ibadur rahman, wahai hamba-hambaku yang maha pengasih. Hamba-hambaku juga. Ini maksudnya adalah ketika kita memanggil orang-orang yang pembuat dosa, panggillah dengan panggilan yang lembut, yang menyenangkan, agar dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan kalimat itu kata Allah, tidak boleh atau jangan putus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosamu jami'an, semuanya. Masya Allah. Baru kita sadar bahwa oh, Allah itu pengasih, penyayang, penerima taubat. Bayangin aja kata Allah, engkau berdosa sebanyak apapun, taubat kepadaku, aku ampuni jami'an, semuanya. Ini yang ngampuni Allah coba. Tapi ayat selanjutnya ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada dua. Yang pertama kata Allah, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Satu. Yang kedua, ikuti sebaik-baik apa yang diturunkan Allah kepadamu, dalam kurung Al-Quran. Dengan banyak informasi dari kanan kiri, depan belakang, yang belum tentu kebenarannya. Boleh saja Bapak nonton, tapi jangan dijadikan tuntunan. Tuntunan kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah guidance of life, pedoman hidup. Yang Al-Quran ini kata Allah pasti benar. Dalam surat 6 ayatnya 115, 116. Dalam surat 17 ayatnya 9, Al-Quran akan menunjukimu ke jalan yang paling lurus dari dunia sampai ke surga. Quran itu, yang lainnya nggak ada jaminan. Yang lain, keterangan yang lain, might be yes, might be no, might be right, might be wrong. Bisa benar, bisa salah. Kalau Quran, kebenarannya absolut. Oleh karena itu, mari pelajari Al-Quran. Reading and translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan, bahkan dibagikan kepada orang lain. Kesimpulannya bahwa orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jika kita bertaubat kepada Allah, tetap Allah akan mengampuninya. Dan semoga jika di antara kita pernah melaksanakan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu jawadun karim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Al ayah amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minas al ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibu da'was wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana li wali walidayna warhamhuma kama rabbayani sigara. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi najini minal qaumidh dhalimin. Rabbi najini minal qaumidh dhalimin. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqimis shalah.